sahabat sehat, hari ini saya Eva Tarigan sudah berada di Institut Jantung Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Dan hari ini Eva sangat berbahagia sekali karena bisa berkesempatan langsung untuk ngobrol dan wawancara singkat dengan salah satu dokter hebat yang ada di IJN. Beliau adalah Dato Ezani. Beliau ini adalah Senior Consultant Cardiothoracic Surgeon atau ahli bedah kardiotoraks senior yang ada di IJN ini. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kelihatan segar sekali ya dokter ya. Terima kasih. Kayaknya jantungnya juga sehat kayaknya ya. Insya Allah sehat. Baru saja tes sehat ya. Insya Allah. Dokter kalau boleh tanya, sudah berapa lama sih di IJN? Yes. Sudah lama, hampir 30 tahun sudah. Tapi banyak sekali penyakit jantung yang levelnya itu udah sangat kompleks. Mungkin usianya sudah lanjut, tapi pembedahannya harus kompleks, harus rumit. Banyak yang ditolak sama rumah sakit lain. Tapi di IJN itu mau diterima, tingkat keberhasilannya juga tinggi ternyata. Insya Allah itu memang benar. Okay. IJN merupakan sebuah hospital rujukan, bukan saja untuk di negara kita, di Malaysia dan juga di rantau ini. Dan kita ada ramai pasien yang datang kerana telah di-reject, ditolak oleh rumah sakit lain sebab penyakit mereka begitu kompleks, sukar untuk dirawat dan juga mereka tidak mempunyai peralatan yang canggih atau yang terkini ya. Jadi alhamdulillah kita mempunyai peralatan tu dan paling penting ialah kepakaran tu. Kepakaran dari segi doktornya, dari segi nursesnya dan sebagainya. Itu dan fasilitasnya. Tapi kalau mungkin boleh dijelaskan sama sahabat sehat yang mungkin yang sedang menonton acara ini, khususnya teman-teman di Indonesia yang mungkin ada keluarganya atau mungkin saudara yang memiliki penyakit jantung yang cukup serius dan mungkin juga sudah ya harapannya mungkin sudah agak sedikit kecil gitu. Untuk ke IJN kira-kira apa sih yang membuat IJN ini so special, berbeda dengan yang lain? Spesialnya sebab kepakaran kita ya, itu yang penting dan pengalaman kita. Seperti yang saya terangkan tadi, saya sudah berada di sini 30 tahun. Jadi sudah pasti dapat melihat pelbagai jenis kasus yang rumit, yang luar biasa tapi alhamdulillah yang kita dapat rawati. So jadi saya ingin beri sedikit contoh lah ya, di mana pesakit yang telah di reject ya ataupun ditolak oleh rumah sakit lain. Sebagai contoh, ini sebenarnya seorang pesakit dari Indonesia ya yang telah mengalami masalah coronary artery dan telah sebenarnya sudah kena CPR. Di sana ya, sudah di CPR, kemudian dimasukkan tube ke dalam mulutnya untuk disambungkan pada ventilator. Jadi mereka telah hubungi kami di sini dan bertanya sama ada di IJN boleh tak kami lakukan prosedur yang dinamakan LVAD ataupun jantung mechanical. Itu nama untuk orang publiknya jantung mechanical, tapi untuk profesional namanya LVAD saja. Jadi sama ada dilakukan di sini dia. Jadi saya beritahu doktor di sana yang kami lakukan, insya-Allah boleh lakukan, dan untuk pesakit ni saya rasa sesuai dan insya-Allah boleh lakukan. Jadi pesakit ni telah diterbangkan dari Jakarta ke Kuala Lumpur dengan tube di dalam mulut dengan ventilator ya. Dan so jadi kita ada gambar dia. So masa dia sampai amat tenat ya, bergantung pada banyak jenis ubat dan juga perlu sistem pernafasan untuk membantunya, dan kami telah buat penyelidikan dan rasakan bahawa untuk pesakit ini khususnya jantungnya sudah terlampau lemah. Jadi rawatan biasa sudah tidak mencukupi, rawatan ubat tak cukupi, pembedahan biasa tak mencukupi, dan pesakit ini memerlukan LVAD namanya. LVAD ni lah seperti ini ya, ialah jantung mechanical yang dimasukkan ke dalam bilik sebelah kiri jantung ya, atau left ventricle untuk mengambil alih fungsinya. Jadi darahnya dimasukkan ke sini dan dipam keluar balik ke saluran darah utama ya. Dan ini semua di dalam jantung ya. Jadi yang cuma keluar daripada badan ialah alat seperti ini, wayarnya kecil saja ya, ataupun yang putih ni. So ada dua yang keluar ya, bergantung pada sama ada ini atau ini. Dan kawalannya daripada komputer kecil ni, bateri ni dan komputer ni ya. So dia itu alat kawalannya. So untuk pesakit ni kita telah memasuki LVAD, sistem LVAD ni macam ini bentuk rupanya ya. So jadi dimasukkan dalam jantung betul-betul di sini
dan alhamdulillah pembedahan berjalan berjaya, dan ini sebenarnya gambar X-ray dia lihat jantung mechanical tu sudah dimasukkan. Jadi kalau dibayangkan pesakit ini tenat, memerlukan pertolongan pernafasan, memerlukan pertolongan untuk jantungnya pump, dan selepas pembedahan sudah pasti dia punya rehabilitasi mengambil masa. Jadi ini seawal seminggu selepas pembedahan. Di EGN ni kita ada pelayanan. Kita bukannya rawat mereka sahaja di dalam ward. Kita akan keluarkan mereka daripada ward untuk dibawa ke garden kita, ya, di taman kita, untuk mereka merasakan seperti suasana sudah lain daripada hospital. Jadi itu memberi mereka motivasi untuk sembuh, ya. Jadi macam sakit ini dibawa keluar dan nampak memang tenat. Ya, tapi tengok sekarang dia sudah 3 tahun kemudian dia suka karaoke. Ya, so soalan pertama dia ialah boleh tak saya karaoke. Sekarang dia sudah karaoke non-stop. Udah bisa ikut kompetisi menyanyi mungkin ya sekarang. Jadi kalau dilihat ini masa dia pulang ke Jakarta dan sekarang sudah berbeda ya. Berbeda. Saya insya-Allah bulan depan saya akan jumpa dia. So jadi ini menunjukkan sesuatu pesakit yang sudah given up lah basically, sebab tidak ada kemampuan untuk rumah sakit lain mengendalikannya. Tapi bila datang ke AJN, itu yang membuat AJN special. Kita melihat bahawa pesakit ini masih muda, ya, ibu masih muda lagi, dan dengan kemampuan, kebolehan yang kita ada dan kepakaran yang ada, kita dapat merawatnya hinggalah beliau pulang dan keadaan macam ini. Wow, luar biasa sekali sahabat sehat. Tapi dokter, selain di IGN, apakah prosedur ini juga dilakukan di negara-negara mungkin di dunia sudah ada banyak, atau di luar seperti di Amerika, di Eropa, atau untuk Southeast Asia masih di IGN saja atau seperti apa? Okey, di dunia sudah tentu di Eropa dan Amerika Syarikat sudah melakukannya, dan kalau ditengok di kawasan ASEAN yang dia ada dilakukan, yang saya faham ialah di Indonesia, di Thailand dan di Vietnam. Ada 3 tempat, ya. Tapi masih saya rasa setara dengan kita, tapi kita kepakaran kita lebih ialah sebab kita sudah 30 tahun lebih, ya. Ini ada, jadi kita kemampuan kita tinggilah, insyaAllah. Total patient yang sudah ditangani dengan jantung mechanical ini, kita mula introduce jantung mechanical ini kurang lebih 5 tahun lepas, 5-6 tahun lepas, sudah lebih kurang hampir 40 pesakit yang sudah digunakan. Sebab ini adalah option terakhir, ya. Jadi mesti faham, ini bukan untuk semua pesakit. Inilah untuk pesakit yang tidak boleh dirawat dengan cara lain lagi. Mereka sudah hampir di pintu maut sudah. Betul-betul udah di ujung-ujung istilahnya, dokter, ya. Jadi ialah sebenarnya takdir Allah SWT, tapi kita boleh membantu dengan kuasanya untuk memberi option untuk pesakit ini. Possibility untuk kesuksesan dari operasi ini sejauh ini berapa persen, dokter? Tinggi, 80% lebih, ya. Wow, itu sih sudah sangat tinggi ya, di untuk atas 90 yang sudah kayak no hope, this is my last chance sepertinya, ya dokter, ya. Ternyata alhamdulillah rate kesuksesannya itu di atas 80%, ya. Kalau ini sudah last option, berarti memang ini sejenis langka kah penyakit ini seperti apa? Selalunya untuk pesakit ini kita tidak akan melakukan yang mereka yang sudah berumur atas 65 tahun. Ya. Jadi selalu bawah 65 tahun, sebab selalunya atas 65 tahun saluran darah mereka sudah keras, dan dia bila mahu disambungkan lebih sukar dan lebih berbahaya, ya. Jadi up to 65, tapi on a case to case basis. Antara 65 dan 70 masih boleh, tapi kita kena case to case. Ya, betul. Sebagai contoh, saya ada satu pesakit di bawah di ICU sekarang yang mempunyai sistem yang sama. Dia lebih tenat, ya. Bila masuk dia terus flat, tak ada heart rate lagi, terus flat, ya. So dapat kita selamatkan dulu dengan sistem ECMO yang kita ada, kemudian dimasukkan sistem ni, dan sekarang sudah berangsur pulih. Masih di ICU, tapi alhamdulillah sudah lancar, bergandingan dah sudah hampir sudah tidak ada heartbeat lagi sudah. Perkembangannya terlihat positif, berarti seperti itu, ya, dokter, ya. Tapi kalau resiko pasti selalu ada, ya. Resiko selalu ada, ya. Tapi dengan kita melihat sepanjang beberapa tahun ini kita memperkenalkan prosedur ini, kemungkinan berhasilnya tetap lebih tinggi. Betul. Seperti itu, ya, dokter. Sebab ya, kalau tidak dibuat apa-apa sudah pasti sudah goodbye. Dokter, tapi dia ada gambar dia banding dia dengan luar biasa, ya, dokter. Banding dengan ini, katakan tidak boleh dibayangkan, ya. Macam mana boleh transformasinya boleh berlaku daripada mereka yang sudah kepada
Seperti diberikan kesempatan hidup yang kedua ya, dokter ya. Tepat sekali. Nah, selain itu ada juga yang benar-benar kompleks sekali. Itu yang kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi dokter kalau seandainya salah, itu ada juga satu prosedur untuk yang masalah katup. Nah, biasanya itu katanya juga ini penyakitnya kompleks sekali. Biasanya ini harus operasi katupnya sampai lebih dari 3 katup. Usianya juga sudah biasanya lumayan uzur atau lumayan berumur gitu ya. Betul, dan sudah juga ditolak banyak rumah sakit, tapi di IGN lagi-lagi menerima. Ya. Nah, itu prosedur apa itu, dokter? Itu memang salah satu daripada kepakaran kita ataupun kebiasaan yang kita lihat di sini. Sebab kalau dilihat kebanyakannya kalau diperlukan replacement katup ya, yang seperti ini sebagai contoh valve replacement ni, itu sering dilakukan di kebanyakan hospital ya. Tapi itu yang untuk mudah, tapi yang kita terima ni kebanyakan yang kompleks ya. Yang saya terima mungkin bulan lepas ya, umurnya sudah 78 tahun. Waduh, 78 tahun tuh. Kemudian mempunyai 3 saluran sumbat, 3 saluran pada jantung, 1, 2, 3 sumbat. Atau di dalam jantung kita ada 4 katup. Dari 4 katup tu 3 sudah rosak dan jantungnya sudah lemah. Jadi beliau, saya ingat beliau tanya, boleh ke buat ni doktor? Ini saya sudah 78 dengan banyak masalah. Saya cakap dia, daripada apa yang saya lihat, insyaAllah kita boleh lakukan. Mungkin risikonya lebih dari pesakit lain, tetapi insyaAllah boleh. Jadi apa yang saya lakukan, kita buat 3 pintasan, 3 bypass pada dia, dan saya menukar 2 injap ya, injap di aortic valve, mitral valve, kemudian di sebelah kanannya tricuspid tu saya repair. So bayangkan 3 katup dan 3 bypass. Memang sukar. Pekerjaannya sukar sekali tu pasti ya, dokter. Operasi ni kurang lebih 8 jam ke 9 jam. Wow. So jadi hasil daripada tu pesakit duduk di ICU selama 3 hari ya. Kemudian terus recover dengan cepat, alhamdulillah. Sebab semangatnya kuat juga mau recover ya. So dia sudah pulang lepas 5 hari di ward, dia sudah pulang. Only 5 days? Jadi selepas balik daripada ICU. Wow. So tak sampai 10 hari sudah pulang. Ya. So jadi basically apa yang saya mau tekankan di IGN ni, kita tidak give up. Ya. Yang pesakit datang terus tolak saja, tidak. Ya. Kalau sudah memang tak boleh tu, memang kita akan beritahu. Tapi kalau ada peluang, masih ada hope ya, chance ya. Berarti tidak begitu 78 tahun. Wah, sudah tua. Banyak-banyak berdoa, berzikir saja ya. Pulanglah, enggak seperti itu dokter ya. Betul. Sebab passion tu betul apa sebab itu yang diberitahu. Iya, banyak begitu kan dokter kan kayak. Jadi I'm sorry, sudah tua, sudah banyak makan nasi, udah istirahat saja, enjoy your life gitu. Padahal kan itu seandainya sudah dioperasi dokter, memang semuanya seizin Allah, iya. Tuh usia sudah 78 tahun, kira-kira memperpanjang kualitas hidup sampai berapa lama kah? Lama sebab injak ni boleh tahan semua hidup. Jadi terpulang tengok berdekatan kalau dia panjang umur. Sebagai contoh macam bekas Perdana Menteri Tun Mahathir, saya terlibat dengan pembenahannya juga yang kali kedua ya. So masa itu umurnya sudah meningkat ya, tapi siapa jangkakan yang sampai sekarang umur 97. Wow. So itulah kelebihannya ya, yang kita boleh offer sebab IGN mempunyai kepakaran tu. Ya, sebab we have seen so many, kita tahu yang mana yang tak boleh, saya akan beritahu maaf tak boleh, tapi yang mana ada peluang kita akan cuba. Jadi sahabat sehat, kalau di IGN ini kita akan terus memberikan yang terbaik, akan mencoba memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi tidak dengan memberikan harapan palsu ya. Kalau memang masih bisa ditangani, akan dikatakan ditangani. Kalau memang tidak ya betul. Apa boleh buat ya dokter seperti itu ya. Sebab saya satu sebagai contoh ya, kalau mereka yang ada saluran coronary yang sempit ya, kadang-kadang jantung tu sudah tidak sesuai. Jadi di IGN kita mempunyai fasilitas yang berdapat memeriksa sama ada otot jantung masa tu masih ada kemampuan untuk recover ke tidak. Ya, ini bukan macam teka-teki lah. Betul, mungkin boleh, mungkin tak boleh. Tak, kita akan uji dulu. Kalau ada kemungkinan untuk dia recover, dan kita akan beritahu. Jadi itu yang paling penting untuk
mendapat maklumat tersebut. Jadi di fasilitas di sini ada yang terbaru dan tercanggih, itu yang kita boleh mampu buat anggaran yang tepat ya. Seperti itu ya. Dan untuk prosedur ini sendiri dokter, sejak kapan sih sudah diberlakukan di IGN ini? Oh, sejak IGN sudah ada ya. Sudah. Berarti cuma kompleksitinya makin bertambah. Ya. Sudah pasti masa mula-mula kita tidak buat yang kompleks, tapi sekarang ni dengan pengalaman kita ada kepakaran yang ada dan kemajuan teknologinya yang terus dikembangkan ya, mengikuti kemajuan zaman dan kemajuan penyakit yang makin luar biasa. Ada aja penyakitnya terus berkembang berarti ya dokter ya. Nah, untuk pasien sendiri yang sudah mengikuti prosedur ini kira-kira udah berapa ratus atau berapa ribu kali ya dokter ya? Berapa ribu di IGN? Untuk ini prosedur ini? Ini sudah beribu juga. Ya, sebab katup dengan bypass ni mungkin dalam seminggu ada 2-3 pesakit. Tapi yang jenis 78 tahun tu mungkin kurang lah, mungkin 1 sebulan 2 sebulan saja, tapi boleh kita lakukan. Bisa seperti itu. Kalau untuk usianya itu kan biasanya banyak kan yang lanjut usia, tapi apakah mungkin anak-anak juga bisa mengalami hal seperti ini, penyumbatan atau sudah bawaan pasti, mungkin? Ya. Tadi sebelum Iva masuk, saya punya pesakit umur 36 tahun saja supaya sudah buat bypass ya. So jadi umur sekarang bukannya yang sudah lanjut, sudah pemakanan, merokok, lifestyle, stres ya, menyebabkan mereka mendapat penyakit ni awal. Sebab tu yang penting sekarang kena buat saringan kesihatan supaya memastikan tidak ada masalah. Betul dokter ya, seperti itu. Jadi ini untuk sahabat sehat, supaya kita tidak sampai harus diobatin, jangan lupa juga untuk selalu sering medical check up, screening juga kesehatan kita, dan juga menjaga pola makan, pola hidup, dan pola tidur seperti ya dokter ya. Contoh Dato ini dokter masih muda kan kelihatannya, tapi sudah bekerja di sini sudah mengabdi puluhan tahun, 30 tahun ya dokter, dan sudah melihat dan menangani begitu banyak case yang luar biasa, kompleks sekali. Dan kalau selain itu ada juga nggak sih dokter case yang lain yang berat? Kalau nggak salah tuh Eva pernah dengar tentang mass chest tumor gitu, yang itu juga banyak orang yang udah nolak kayak ini gitu. Chest tumor ni adalah ketumbuhan ya, ketumbuhan di dalam dada kita, sama ada kanker paru-paru ataupun bukan paru-paru ya. Jadi yang salah satu yang selalu sulit ya untuk difikirkan macam mana mau selesaikan ialah ketumbuhan yang terlampau besar. Ya, seluas dada kita di dalam ya. Jadi ini yang selalunya bermasalah sebab tidak ramai atau tidak banyak rumah sakit yang ada kemampuan tersebut. Jadi itu merupakan salah satu daripada kepakaran saya. Saya ada minat untuk ketumbuhan yang besar ni. Ya, dari dulu sudah berpuluhan tahun. Jadi rujukannya hampir di seluruh negara yang akan datang untuk mendapat rujukan pada saya untuk menyelesaikan masalah ketumbuhan. Ya. Sebagai contoh ya, ada sebagai contoh. Kalau dilihat dari CT scan ni, ini paru-paru normal warna hitam. Ya. Sebelah kirinya sudah kosong, sudah dipenuhi dengan ketumbuhan. Ya. Jadi paru-parunya sudah, kalau dilihat sini saja sudah tertekan. Ya. Jadi mau buang macam mana? Kan, it's not easy. Jadi cuma mereka yang sudah ada kepakaran, satu, kedua sudah ada ilmu pengetahuan yang mencukupi. Sebab kalau salah langkah habis ya. Pasti sebab di tepinya jantung ya. Jadi itu. Jadi sebagai contoh, ini bila dilihat dari tepi sini, inilah ketumbuhannya ya. Jadi ini yang ketumbuhan yang tangan saya masuk ke dalam mau keluarkan ketumbuhan yang ada tu. Ya. Jadi paru-paru sebelah kiri ini sudah dikempiskan sebab oleh pakar bius atau anestetis dan juga oleh tekanan daripada ketumbuhan tersebut. Jadi ini sebenarnya pesakit ini pergi kalau tidak silap saya 3 rumah sakit di Malaysia. Semuanya ditolak sebab bahaya, tak boleh kan. Ini akhirnya jumpa saya cakap ini boleh, insyaAllah boleh lakukan sebab ni kebiasaan saya pun ya. So alhamdulillah dapat, dan just check mungkin ni besarnya. Wow, sebesar itu? Ya, sebesar kepalanya ya. So kalau dilihat kita boleh keluarkan tu. Kenapa dia simpan lama tu? Sebab mula-mula dikatakan sudah tak boleh buang, jadi biar jadi makin tumbuh, makin besar dan makin besar, dan
akhirnya sebesar tu, ya. Jadi itulah alhamdulillah, kalau dibayangkan macam mana kita boleh keluarkan daripada luka tu kan. Iya, karena apalagi di dalam organ tubuh kita ini itu banyak sekali organ vital ya. Sebenarnya jantung, ya, harus hati-hati kan, jantung. Wow. Disalah cabut nanti jantung keluar sekali. Jantung yang keluar lebih bahaya ya dokter ya. So jadi alhamdulillah dapat keluarkan. Jadi jenis ketumbuhan ni mungkin tidak sekerap berlaku, tapi bila berlaku tu ramai mungkin rumah sakit yang menolak sebab tidak biasa. Jadi di sini di IGN ni kita mempunyai kemampuan untuk melakukan kompleks macam ini, ya. Itulah. Jadi itu yang kelebihan kita. Saya rasa mungkin ada video ni. Ya, ni video mau dikeluarkan. So ini paru-paru sebelah dada sebelah kiri, ni jantung di bawah sini. Ya, kalau dilihat nanti saya cuba forwardkan sikit ya. Jadi mau tariknya susah tu, nampak tu kalau dilihat. Ya. Wow, aduh. Besar. Ya, dikeluarkan. Ini berapa kilo ini? Ini 2,5 kilo ke 2,3 kilo. Wow. Ya, waduh. Ya. Ini recovery-nya lama nggak? Oh, ini cepat saya recovery. Serius? Ya, Segitu? betul. Recovery pesakit. Tak sampai seminggu sudah pulang. Wah, alhamdulillah sekali. Tapi ya. itu berapa besar tu ya? Wih, so memang besar. Ya. So jadi itu yang kelebihan kita lah, insya-Allah. Ya, kalau diberi kemampuan daripada Allah SWT, kita dapat melakukan ni. Ya. So itu yang saya nak cerita di IGN ni. Ya, yang kebiasaan tu memang kebiasaan, tapi yang mana yang kompleks tu lebih yang kita. Iya betul. Mungkin di rumah sakit yang lain, sahabat sehat, ada banyak sekali treatment yang sama atau mungkin jauh lebih baik mungkin ada. Tapi spesial di IGN bahwa IGN ini selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup kita. Dan kalau memang ada harapan, walaupun sesedikit mungkin dengan ridho Allah, diupayakan yang terbaik untuk kesembuhan pasien, seperti itu ya dokter ya. Dan alhamdulillah dokter-dokter di sini benar-benar dokter-dokter yang bertalenta, penuh dengan kepakaran ya dokter ya, didukung pula dengan teknologi yang luar biasa mumpuni. Jadi untuk sahabat sehat, apabila ada saudara, keluarga, teman yang mungkin punya masalah yang sama atau mungkin juga punya problem yang sama dengan case yang sudah disebutkan oleh dokter tadi, jangan hilang harapan ya. Langsung saja hubungin kontaknya kita IGN, boleh melalui website atau juga nomor-nomor yang tertera nantinya untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Karena bisa konsultasi dulu ya dokter ya. Boleh di virtual consultation pun boleh ya. Which kita dah pernah buat banyak kali juga. Kadang-kadang saya pun kesian juga mereka di Indonesia kan. Jadi tidak boleh datang jauh. Kemudian saya cakap tak boleh. Jadi saya akan lihat dulu gambar-gambar dan nampak sesuai, saya cakap okey, sila datang. Ya, boleh. Ya, tidak ada masalah. Jadi di International Patient Center itu kita juga ada medical coordination seperti yang dokter bilang. Jadi nanti dikoordinasiin dulu, kita lihat dulu seperti apa case by case-nya ya dokter ya. Nanti akan di-arrange juga bagaimana nanti untuk admission ataupun masuk ke hospitalnya. Seperti itu ya dokter ya. Kebetulan saya ada satu pesakit dari Indonesia di ICU. Baru kemudian semalam, alhamdulillah dia sudah lagi recovery sekarang ini ya. Luar biasa. Kalau begitu dokter, sehat-sehat ya dokter ya, supaya Allah pakai lebih banyak lagi orang-orang bisa sembuh melalui tangan-tangan dokter yang luar biasa yang ada di sini. Insyaallah semuanya kurnia Tuhan. Amin amin. Terima kasih sekali untuk informasinya hari ini dokter. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan semangat untuk teman-teman saudara yang mungkin saat ini memiliki case ini ya. Jangan give up karena sebab kita tidak give up. Yes, oke. Terima kasih dokter. Sehat-sehat terus. Terima kasih untuk waktunya dan salam untuk seluruh timnya. Baiklah, sahabat sehat, demikian obrolan Eva bersama Dr. Ezani atau di sini dikenal dengan nama Datu Ezani. Mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan yang sehat dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan harapan untuk setiap orang. Salam sehat.